Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada sahabat keadilan di channel kami, Bincang Hukum Sahabat Keadilan. Baiklah, pertama-tama akan kami informasikan bahwa channel ini berisikan konten tanya jawab permasalahan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, baik itu permasalahan pidana, perdata, hukum keluarga, administrasi, dan lain-lain. Nah, sahabat keadilan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat keadilan. Adapun pertanyaannya adalah: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya memiliki akun Facebook, tetapi akun Facebook saya dihack atau diretas oleh seseorang sehingga digunakan untuk melakukan penipuan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah tindakan dari hacker tersebut merupakan pelanggaran hukum atau bukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah yang harus saya lakukan? Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ari, sahabat keadilan, bahwa terkait dengan pertanyaan tadi itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana undang-undang tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Terkait pertanyaan dari Bapak Ari tadi, bahwa terkait dengan tindakan hacker melakukan hack atau meretas akun Facebook tadi, itu diatur di dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Adapun rumusan pasalnya adalah di pasal 30 ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Jadi di sini ada tindakan seseorang yang dengan sengaja dia tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain, ya. Nah, tapi di dalam rumusan pasal ini itu tidak disebutkan terkait tujuan dari orang tersebut melakukan mengakses komputer tanpa hak tadi. Nah, terkait pelanggaran terhadap pasal ini itu diancam dengan ancaman pidana yang diatur di dalam pasal 46 ayat 1, di mana ancaman pidananya adalah hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 600 juta rupiah. Kemudian rumusan pasal 30 ayat 2, di sini disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Baiklah, di sini terdapat perbedaan rumusan pasal 30 ayat 1 dengan ayat 2, ya. Di ayat 2 ini sudah disebutkan terkait tujuan dari penetasan tersebut, yaitu untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, ya. Untuk pelanggaran terhadap pasal ini itu diatur di dalam pasal 46 ayat 2, di mana ancaman hukuman pidananya adalah pidana penjara maksimal 7 tahun dan atau denda maksimal 700 juta rupiah. Kemudian di rumusan pasal 30 ayat 3, di mana berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Nah, di sini terdapat perbedaan rumusan pasalnya, bahwa yang dilakukan di pasal 30 ayat 3 ini itu ada tindakan untuk melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Jadi ada sistem pengamanan, dia jebol. Nah, pelanggaran terhadap rumusan pasal ini itu diancam dengan ancaman pidana di pasal 46 ayat 3, di mana ancaman penjara maksimal 8 tahun dan atau denda maksimal 800 juta rupiah.
Lalu tadi dikatakan bahwa akun tersebut setelah diretas atau dihack dipergunakan untuk melakukan penipuan. Nah, terkait penipuan tersebut itu juga diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, yaitu rumusan pasalnya adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi selain diancam pidana terkait masalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, juga diancam terkait dengan tindak pidana penipuan yang mana ancamannya maksimal 4 tahun penjara. Nah, selain kedua peraturan perundang-undangan tersebut, juga dimungkinkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mana tentunya ada data-data pribadi yang digunakan oleh penipuan tadi ataupun yang didapat dari proses hack oleh hacker tadi yang melanggar pasal-pasal di Undang-Undang ITE. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dimana diatur di pasal 65 ayat 1 dan ayat 3, ketika data-data pribadi disalahgunakan itu akan juga diancam pidana, di mana ancaman pidananya di pasal 67 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun ancamannya adalah di ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Kemudian di ayat selanjutnya yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Jadi sangat tinggi sekali itu. Jadi ketika menggunakan data pribadi seseorang dengan cara melawan hukum itu diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda sangat besar sekali sampai dengan paling banyak 5 miliar. Nah, jadi harus hati-hati, kita tidak boleh melakukan pelanggaran hukum ya sahabat keadilan. Nah, lalu beranjak ke pertanyaan yang kedua, langkah apa yang harus dilakukan ketika akun kita dihack atau diretas oleh seseorang? Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah satu, membuat laporan kepada penyelenggara aplikasi. Dalam hal ini andai kata yang dihack adalah akun Facebook, maka bisa melaporkan ke penyelenggara aplikasi Facebook, di mana guna dari kita melaporkan ini yang pertama agar akun Facebook kita bisa kembali lagi dalam penguasaan kita. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk informasi bahwa akun tersebut sudah tidak lagi dalam penguasaan kita. Kemudian langkah yang kedua adalah melaporkan tindakan tersebut ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian ya, bahwa mengapa hal tersebut sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama itu sebagai bukti bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh hacker setelah akun kita diretas itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, penting agar untuk meminimalisir atau mengurangi risiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang lainnya sehingga mengakibatkan adanya korban-korban yang lain ataupun korban penipuan. Jadi sangat penting sekali kita melaporkan supaya nanti aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan, melakukan penyelidikan ataupun penyidikan, dan pelaku dari tindak pidana tersebut dapat segera ditindak secara hukum. Nah, kemudian yang ketiga ada tindakan upaya hukum lainnya. Andai kata pelaku tersebut sudah diketahui dan juga sudah ditangkap, kita juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum
atas tindakan dari hacker tersebut. Apabila tindakan tersebut itu telah merugikan kita, jadi kita bisa melakukan gugatan secara perdata untuk meminta ganti kerugian. Baiklah sahabat keadilan, itu jawaban yang dapat kami sampaikan atas pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat keadilan Bapak Ari. Semoga apa yang telah kami berikan untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat bermanfaat bagi sahabat keadilan semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.